Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Mari hari ini saya mau ngajak kita untuk merenungkan lagi firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saudara bisa perhatikan baik-baik apa yang dicatat oleh Hakim-Hakim pasal 10 ini. Ada sebuah catatan Alkitab tentang kepemimpinan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ada pemimpin yang muncul, kemudian pemimpin ini tidak selamanya memimpin. Ada waktunya dia harus berganti. Dan saudara tahu, setiap kali pemimpin berganti, ini yang terjadi atas orang Israel. Mereka mengalami kemunduran, mereka mengalami kemerosotan secara rohani, secara ekonomi. Karena setiap kali pemimpin dipanggil Tuhan, maka yang terjadi adalah Israel berbalik dari Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Setiap kali mereka mendapatkan kemenangan, mereka melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan perlu membangkitkan seorang pemimpin lagi buat mereka, seorang hakim lagi buat mereka. Kenapa? Karena Israel mengalami penjajahan lagi. Ada bangsa asing yang datang menjajah mereka, menghancurkan mereka secara spiritual, secara ekonomi. Sebagai bangsa mereka hancur. Tuhan perlu bangkitkan lagi seorang pemimpin. Dan itu yang terjadi terus menerus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini bukan sebuah keadaan yang baik. Ini bukan sebuah keadaan yang menyenangkan. Dan saya pikir apa yang dialami oleh Israel hari-hari itu tidak berbeda jauh dengan apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Kita mengalami kesulitan. Kita mengalami keadaan yang begitu menyesakkan bagi setiap kita. Pandemi yang terjadi hari ini tanpa kepastian kapan akan berakhir. Dan pandemi yang terjadi hari ini sudah menghancurkan segala macam lini kehidupan manusia. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan selalu membangkitkan seorang pemimpin. Selalu ada harapan. Selalu ada kemungkinan keadaan ini berubah. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk membuat bangsa ini melihat pemulihan. Dan untuk melihat pemulihan atas bangsa ini. Untuk melihat saudara, Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan untuk terjadinya pemulihan atas bangsa ini. Butuh belas kasihan. Ada sebuah ayat yang saya akan ambil yang kita harus baca hari ini dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, butuh belas kasihan untuk melihat bangsa ini dipulihkan. Karena hari-hari ini kalau kita mau buka mata kita, ada orang-orang yang sudah lelah menjalani kehidupan. Ada orang-orang yang sedang terlantar hari ini. Saudara, kalau saudara mengalami itu, saudara mengalami kesulitan, dengar baik-baik. Saudara punya juru selamat, saudara punya penolong, saudara punya pengharapan. Tetapi mereka di luar sana, ketika mereka mengalami keadaan yang terpuruk, ekonomi mereka hancur, mereka nggak punya pengharapan, mereka putus asa. Oleh sebab itu hari ini kita perlu memiliki belas kasihan seperti yang Yesus miliki. Supaya apa? Supaya kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara kita. Sampai Indonesia dipulihkan, sampai Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar hati kita tetap dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami percaya tidak kebetulan Tuhan mengizinkan kami hidup di negeri ini. Di tanah ini kami lahir, kami dibesarkan, kami menikmati anugerah Tuhan. Tetapi hari ini, di negeri ini juga kami sedang mengalami masa-masa yang sulit. Sebagai bangsa kami terpuruk Tuhan, secara ekonomi Tuhan. Kami hancur, tapi kami percaya Bapa bahwa ada saatnya Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Bapa biar setiap kami, orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, menjadi bagian dari rancangan Tuhan untuk keselamatan, untuk pemulihan bangsa ini. Taruh belas kasihan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Untuk melihat orang-orang yang hari ini sedang lelah, orang-orang yang sedang terlantar hidupnya, mereka tidak punya gembala, tidak ada yang mengayomi mereka, tidak ada yang menuntun mereka Tuhan. Berikan kami belas kasihan, supaya kami bisa datang dan menolong mereka Tuhan. Supaya mereka boleh melihat tangan Tuhan, mereka boleh melihat kasih Tuhan. Dan bangsa ini Tuhan boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat Indonesia, Tuhan selamatkan Indonesia. Kami percaya Indonesia adalah ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.